Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries. Arti hadirmu, Aries Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Mei 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa, tidak resonate untuk semua Aries. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading, nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia. Kira-kira apa bunyi di telinga kamu ketika dia speak up the truth atau bicara dari sisi terjujur dia. Clarify, my darling angels, the truth dari Crosswatcher series. Clarify, my darling angels, the truth dari Crosswatcher series. My darling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. The truth dari Crosswatcher series. Dan oke. Moon rising. Oh, okay, stop. Dan pertama dia, I hide behind material things. Aku menutupi tentang material things atau tentang harta, materi, karir, bisnis. Kalau mungkin dia punya isu, misalnya dia misalnya dia kehilangan pekerjaan, misalnya dia bangkrut, dia tidak mengekspresikan itu sama kamu. Atau bisa juga sebaliknya, dia punya banyak materi, kelimpahan, but dia tidak ekspresikan itu dengan kamu, dia sembunyikan dari kamu. Bisa jadi, oke? Yang kedua dia, I couldn't let you get close to me. Aku tidak akan biarkan kamu, atau tidak bisa biarkan kamu dekat-dekat sama aku. Bisa karena kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya komitmen, bisa kamu dealing dengan seseorang yang masih enjoy dengan singlenya. Mungkin punya target yang lain tentang bisnisnya atau karirnya untuk mengejar kestabilan. Oke? Dan deck ketiga dia, I feel you even though we are apart. Aku masih bisa ngerasain kamu meskipun kita udah nggak bersama. Oke. So, dia masih terkoneksi dengan kamu. Jadi gimana tuh? Maksudnya gini, dia masih bisa ngerasain energi kamu. Jadi, yang kalau kalian berpisah, dia belum benar-benar move on dari kamu. Ya beda cerita kalau dia udah let go. Dia gak bisa ngerasain kamu lagi. Mungkin kadang dia tidur, dia bangun, gara-gara alam bawah sadar dia seperti membangkitkan memori kalian berdua. Bisa juga karena sekarang Mercury retrograde, dari tanggal 21 April sampai 14 Mei, ada Mercury retrograde, di mana Mercury retrograde menurut saya as a person adalah fase the universe membersihkan kita, karmic clearing. Jadi kalau kita punya unfinished business dengan orang lain, seperti memori-memori tentang orang lain itu terbangkitkan di alam sadar kita. Seperti diaktifkan kembali supaya kita menyelesaikan unfinished business. Kenapa harus menyelesaikannya? Ya, supaya kamu naik ke level berikutnya dalam perjalanan sekolah kehidupanmu. Masa mau di situ terus? Harus naik kelas dong. Ya enggak? Jadi harus selesaikan dulu masalahnya. Oke? Sekolah kehidupan. Bottom of the deck. I know I was a distraction from your pain. Aku tahu, aku sudah memberikan kepahitan dalam hidupmu. Oke. Kehadiran dia membawa kepada kepahitan untuk kamu.
So, mungkin itu juga dia berusaha untuk tinggalin kamu. Daripada bersama kamu, semakin dia menyakiti kamu. Kadang ada sisi baik yang sulit terungkap di tindakan yang tidak terlihat ya. Seperti di tindakan yang sangat worse begitu. Tindakan yang sangat kacau, ternyata itu ada sisi baiknya di situ. Oke? So, ini arti, the truth dari dia. Untuk kamu, kita akan lihat arti hadir kamu. Energi Metaling Angels, clarify please energi dari Aries, arti hadir energi Mei 2023. Clarify for Aries, arti hadir Aries Sun, Moon, Rising on Venus, energi Mei 2023. Oke. Clarify Metaling Angels, energi Aries, arti hadir Aries Sun, Moon, Rising, and Venus energi Mei 2023. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu ada bottom of the deck. Karena kita melihat dari dua sisi bisa vice versa. Four of Cups. Jumping card. Jadi deck pertama kamu. Stuck. Ya, memang ditinggalin kamu untuk berhenti menyakiti kamu. Tapi view-nya sih yang kamu tangkap, ditinggalin kamu. Kamu sakit hati, rasa pahit. Stuck. Oke? Secara materi mungkin dia bangkrut. So, dia tidak mau melibatkanmu dalam kesulitan dia. Oke? So, jangan cepat conclusion. Jangan cepat menyimpulkan. Four of Cups, stuck. Kamu stuck. Kamu belum ke kanan, belum ke kiri. Kamu masih dalam kesedihanmu. Karena Four of Cups, water sign ya. Masih di perasaanmu. Kamu nggak bisa. Kamu belum bisa membuka hati kamu untuk orang lain. Ya, itu proses ya. Ada kedua di sini ada Knight of Cups. Oke, energi dari the magician. Energi the magician. So, Four of Cups, energi dari Knight of Cups di sini. You know, rasa yang kamu punya ingin kamu ekspresikan ke dia. Kamu pengen reach out dan speak up apa yang kamu rasain. The Magician, di sini ada Earth sign, Water sign, Air sign, Earth sign, Fire sign. See, the Magician do anything better, good or bad action di sini to manifest. So, gimana caranya gitu loh? Kamu stuck karena seperti dia sulit sekali ditemui. Even dia defensif sama kamu atau memang banteris, dengan kesadaran dia dibatasi untuk nggak ketemu kamu. Bersembunyi, lenyap, hilang di telan bumi. See? Kamu mau melakukan segala cara untuk bisa sampai ketemu sama dia and then ekspresikan apa yang kamu rasain. Okay. So this is about unfinished business. Energi dia. The Emperor energy, okay, the Strength energy, Ace of Swords. The Emperor energy, beberapa mungkin dealing dengan Aries, sesama Aries, Fire sign, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio. King of King, kamu dealing dengan seseorang yang sama kerasnya dengan kamu. See, punya big ego, sama-sama keras di sini. My way or highway, but mengendalikan situasi agar tidak sampai kalian bertemu di sini. Bisa kalian berbeda perspektif begitu tentang kebersamaan kalian, nilai-nilai kebersamaan kalian. Maksudnya gimana? Ya dia maunya bersama aja tanpa menikah, tanpa ada status. Mungkin dia punya
isu yang harus dia selesaikan. So, punya komitmen atau menikah belum jadi prioritas dia. Bisa juga di sini seperti kamu tripartite, karena this is about Beauty and the Beast connection, hubungan seperti Beauty and the Beast. Salah satu sangat mendominasi, pengendali di sini. Salah satu harus patuh, taat di sini. Okay? So, Ace of Wands juga bisa tentang passion yang meledak-ledak, bisa tentang seks di sini. Si physical attraction di sini. So dia sangat tahu kenapa dia mendekati kamu, alasan dia mendekati kamu. Aries. Saya belum lihat ada, dia masih keputusan apapun yang dia lakukan itu bukan kamu. Kenapa begitu? Karena dia masih memilih dirinya sendiri. Even dia pergi dengan orang lain ya, karena di sini ada reach out, jumping the gun, reach out di sana, tapi no, dia tidak memilih siapapun. Yang saya lihat dia lebih memilih dirinya sendiri. The Emperor energy, the strength energy, seorang yang powerful dengan dirinya, dominasi. Kalau kamu ngerasa bahwa kamu sudah ngelakuin segala cara, mungkin dia mencari yang lebih lemah dari kamu. Karena kamu sama-sama keras, jadi kayak dia nggak bisa dominasi dengan kamu, so dia harus mencari yang lebih lemah dari kamu. Kalau ada dua pilihan, dia akan memilih yang lebih lemah, yang bisa ada peluang dia mendominasi, bisa punya teritori, control everything. Okay, the strength energy tentang dominasi ya. Seorang yang berusaha menaklukkan apapun, mengikuti egonya, passion, desire-nya. But ini kayak hubungan kayak salah satu harus mengalah, salah satu terlihat full power di sini. So Ace of Wands, new beginning, new era. Ini meledak-ledak tiba-tiba. Bisa saja dia hanya manfaatin kamu, sex attraction di sini. Okay, seduction. Hanya ingin merayu, menggoda kamu, tapi gak ada pikiran tentang punya hubungan yang serius. The Magician, Ace of Wands. Okay, seperti kayak dia bertindak, memanifest apapun, even itu tentang manipulation di sini. Dia nggak peduli, yang penting dia bisa dapetin kamu and then kontrol kamu. So ketika kamu sulit dikendalikan, dia akan melepaskan kamu karena dia ingin menjadi pengendali, bukan situasi yang netral atau bukan situasi yang seimbang atau adil di sini. Kamu dealing dengan seseorang yang sangat-sangat keras ya. Oke. Bisa juga dia punya alasan kenapa dia benar-benar batasi untuk kamu tidak bersama dengan dia, karena I hide behind material things di sini. Mungkin tadinya dia pejabat atau dia punya posisi tempat dia bekerja, but dia harus memulai karir dia dari awal atau bisnis dia mulai dari awal. I see. Ada situasi yang bergejolak di karir atau bisnisnya dia. I couldn't let you get close to me di sini. So secara sadar dia menjauhi kamu, mengakhiri hubungan dengan sadar. I feel you even though we are apart di sini. Oke, ada memori yang berkesan. The strength energy ya berkesan, dia pernah menjadi dominasi dengan kamu. Si kamu seperti sosok yang harus terlihat lemah. Kalau enggak, dia enggak ngerasain powernya bekerja. Itu yang selalu terasa ketika ada seseorang yang punya dominasi energi. Harus ada salah satu yang terlihat lemah sebagai suppliernya untuk support ego sistemnya. Oke? Atau confidence-nya. Kalau enggak ada yang terlihat lemah, dia enggak akan terlihat kuat. You know? Okay. So I know I was distraction from your pain. Dia tahu dia menyakiti kamu. Tripartite relation. Beberapa kalau kamu tripartite relation, this is only about sex, physical touch di sini.
Kalau kamu sama dia, mungkin pasangan, mungkin dia punya tripartite, I don't know, like bisa beberapa dealing dengan sesama Aries di sini. Dia dia meninggalkan kamu untuk seseorang yang lain, merasa punya power, merasa bisa kendalikan kamu dan yang lainnya. Bisa ini tentang poligami, poliandri, you know. Ada pilihan lain dari sisi dia. Bisa vice versa. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, ya pernah mencintai kamu. The strength energy, you know, kamu dia pernah bersamamu dan punya teritori begitu untuk terlihat kuat. The Emperor energy, dia berusaha kendalikan agar menjauhi kamu karena dia tahu ketika bersama dengan kamu dia sulit untuk kendalikan situasi, hilang powernya dia. See, kamu dealing dengan seseorang yang ketika ditanya siapa yang akan dia pilih dalam hidupnya, yang terpenting ketika bumi ini akan hancur, dia akan memilih pertama adalah egonya, yang kedua dia akan pilih egonya, yang ketiga dia akan pilih egonya. See, kamu mungkin ada di nomor ke-100. So, kamu akan sangat kecewa berat ketika kamu punya ekspektasi sama dia. Oke, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi saja. Arti hadir kamu, Seven of Pentacles. Oh, the Chariot energy, Cancer. Oh, Six of Pentacles. Bahkan, ketika dia sadari apa yang harus dia lakukan, Six of Pentacles, dia memilih untuk tidak melakukannya. Apakah dia akan kembali nona sama aku? Yes, dia akan kembali sama kamu. But nanti dia biarkan kamu menunggu lama di sini. Kenapa dia kembali dengan kamu? Karena hubungan ini sudah terlalu banyak investasi, waktu, effort, action. Semua hal sudah ditabur di sini. So dia kembali, yes. Tapi dia biarkan kamu menunggu lama di sini. Six of Pentacles, mungkin ini situasi keadilan, but ini belum dia lakukan. Tapi apa dia sadar untuk melakukan apa yang harus dia lakukan untuk memulihkan koneksi sama dia? Iya, dia akan melakukannya. Dia tahu bahwa itu yang harus dia lakukan, tindakan, action, effort di sini untuk menebus kesalahan. Tapi apa mau dia lakukan? Belum. Dia biarkan kamu menunggu lama di sini. Lalu dia kembali. Seperti pangeran berkuda putih yang bersinar-sinar memberi harapan dalam hidup kamu. Oh my God. But tidak ada komunikasi? No, tidak ada komunikasi. Kamu sangat berarti untuk dia. Dia akan kembali karena dia merasa kamu miliknya dia. Dia pernah membayar harga, menabur semua hal, dikoneksi sama kamu. Dia akan melakukannya, yes, tapi tidak sekarang, ditunda-tunda. Oke, kamu berarti untuk dia. I don't know why, the Magician, Six of Pentacles, seperti melakukan apapun untuk membuat hubungan kalian bahagia, seimbang, balance di sini. Oke. Tapi jangan harap lebih untuk menikah serius begitu, no, akan pergi lagi. Oke. Bottom of the deck, Knight of Wands di sini. Kamu ngerasa ini koneksi yang on off, on off, on off. Mencoba berpetualang, mencari koneksi yang baru. Yes, harus mencari koneksi yang baru. Ten of Swords di sini seperti kamu merasa kecewa, kamu merasa terhianati. Ya, dia biarkan kamu menunggu lama. Yes. Dan dia biarkan kamu tetap independen, merdeka tanpa status di sini. Queen of Wands. Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa dia biarkan kamu tetap independen, merdeka tanpa status ya? Pertama, beberapa mungkin karena tripartite relation. Yang kedua,
Ya, secara sadar dia ingin kamu nunggu. Bisa karena material things. Mungkin dia punya masalah finansial, punya banyak hutang, dan dia tidak mau melibatkan kamu. Karena ketika menikah, urusan hutang, urusan harta akan jadi masalah bersama. So, menurut saya ketika dia tinggalin kamu, itu seperti dia merdekakan kamu, independen di sini. Dari hutang, dari masalah yang dia punya. Oke. Kalau kamu ngerasa bahwa oke, saya harus cari pilihan lain, just do it. Cari yang lain, jangan stuck. Kenapa? Ya mana tahu ada yang lebih baik dari dia. Kenapa begitu? Karena kamu sudah melakukan segalanya, sudah banyak menabur. Jadi kalau ujian kehidupan dikoneksi kamu sama dia, ini kamu udah lulus. Dia yang gak lulus. Jadi ngapain kamu stuck nungguin dia? Proses mungkin, ya silakan nikmati prosesnya kamu stuck, tapi jangan lama-lama. Sayang sama waktumu, Aries. Sagittarius, Aries, Leo, terutama dengan sesama fire sign. Apalagi yang menghadapi Mercury retrograde 21 April sampai 14 Mei. Ini sangat sulit menahan overthinking, frustasi di sini dari sisi Aries. Oke. Jadi seandainya kamu tahu apa yang dia sembunyikan, mungkin kamu akan bersyukur dengan tindakan yang dia lakukan, seperti sedang protection kamu dari kesulitan. See, I know I was a distraction from your pain. Dia tahu dia sudah menyakiti kamu, tapi akan lebih menyakitkan ketika dia melibatkan isu yang dia miliki. Oke, apalagi sharing tentang hutang. Oh my God, itu males banget. Oke. Kalifa, my darling angels, ini saran untuk Aries, arti hadir. Saran untuk Aries, arti hadir. Aries arti hadir Mei 2023. Oke, Aries. Singing and dancing. Bernyanyi dan menari. Express yourself and awaken your psychic sense through the magical power of music and movement. Menyanyi, menari, berdansa, bersukacita, bergembira. Rayakan kehidupanmu hari ini seperti menikmati hidup. Ada kekuatan magical atau ada powernya di sana ketika kamu menikmati musik, menikmati nyanyian, menari, bergembira, bersukacita, seperti recharge ya, atau melepaskan energi-energi yang berat yang menghambat jalanmu. Oke, ini yang harus mungkin dia lakukan ya, karena hidup dia terlalu kaku, terlalu tegang, terlalu attraction dengan money, so dia tidak melihat hal-hal yang baik setiap hari. Tidak menikmati hidup, mentari yang bersinar dengan indahnya. Dia tidak menikmati hidup. Bahkan bintang bulan di langit yang bersinar dengan cantiknya pun dia tidak merasakan keindahan itu. Karena terlalu fokus dengan material things. Beberapa mungkin kehilangan pekerjaan atau jabatan di sini. Ada power syndrome. So ini yang paling berbahaya. Belum ada persiapan mental ketika tidak memiliki power. Bottom of the deck, vacuum away fear. Call upon Archangel Michael and Raphael to lift fear-based energy for you from your surroundings, this situation, and everyone involved. Vacuum away fear. So, vacuum. Singkirin ketakutanmu. Jadi ketakutanmu masukinlah ke vacuum, lalu singkirin. Gimana caranya? Panggil Archangel Michael. Yes, itu ada powernya. Atau Archangel Raphael. Archangel Michael untuk memampukanmu berani menerima resiko, berani bertindak, tidak takut keluar dari ketakutan. Archangel Raphael memampukanmu untuk mencintai dirimu sendiri, memaafkan orang yang menyakitimu. You know?
That's the duet maut ya. Apapun yang kamu yakini di kepercayaanmu, di religiusmu tentang energi positif yang bisa membantumu untuk keluar dari situasi ketakutan atau terjebak dengan ketakutan. Takut nggak punya pasangan, I don't know, maybe sometimes single is better. Oke, kalau punya pasangan tanpa kesadaran, terlalu attraction atau attachment dengan material things, you know, mungkin dia akan penuhi secara materi, tapi secara kasih sayang itu tersayat-sayat. Lebih baik yang benar-benar sayang, punya duit boleh, tapi harus punya kepekaan juga, jangan yang gak peka. Nanti sama aja kamu sama robot. Oke? Clarify, Medaling Angels, energi Aries arti hadir. Clarify, Medaling Angels, energi Aries arti hadir. Aries arti hadir. Mei 2023. Unplug from mass consciousness. Oke? Belum punya kesadaran. Kalau dia punya kesadaran, mungkin jalannya jauh lebih nyaman, lebih membahagiakan. Dia hanya punya kesadaran adalah money can buy everything, power can buy anything. Oke? Seorang yang mungkin juga narsistik, senang memiliki kekuasaan untuk bisa mensuplai banyak orang agar menjadi motor penggerak egonya, you know. So ada kesadaran dia yang perlu terbangkitkan di sini untuk merubah jalannya, cara menghadapi hidup. Oke? Bottom of the deck. Oh, hold your center. Fokus sama dirimu. When no one choose you, please choose yourself. Oke? Cintailah orang yang mau terima cintamu. Jangan mencintai orang yang tidak menerima cintamu. Apalagi tidak respect dengan apa yang kamu berikan, yaitu cintamu. Materi itu bisa terpenuhi. Bagaimana caranya ketika dua orang yang saling mencintai, membahagiakan satu dengan yang lain, membuat rasa bahagia itu terasa begitu lama, kemakmuran itu dapat datang dengan sendirinya. Tergantung mindsetnya. Oh ya, gue bakalan susah nih, harus kerja keras dulu baru dapat money, maka jadilah seperti apa yang dipikirkan. Tapi kalau kita berpikir bahwa yang penting gue bergerak, bekerja, pencipta yang menyediakan kebutuhan gue tepat pada waktunya, gak usah terlalu banyak target untuk harus kaya, harus beli barang bermerek, itu akan jadi hal yang membebani diri sendiri. Oke, jadi ini bukan akhir, Aries. Bersihkan dirimu, pilihlah dirimu, kemudian teruskan jalanmu. Kamu sudah naik kelas di sekolah kehidupan. Ada chapter yang baru, mungkin ada cinta baru di sana. Optimislah dengan hidupmu. Bisa vice versa. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Donna Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.